ada pemunduran ya, pemunduran di waktu Ibu Lita karena Ibu Lita sepertinya sangat sibuk banget ya Bu Lita. Bu Lita hari ini kayaknya lagi hektik banget Bu Lita. Boleh diceritain sedikit nggak hari ini tuh kayak lagi ngurusin apa gitu kira-kira? Oke, iya betul. Jadi memang dalam 1 minggu ini lagi padat ya teman-teman semua. Jadi mohon maaf tadi juga sempat ada 1 jam gitu kelas diundur. Karena kebetulan ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan gitu ya. Dan memang sedang traveling seminggu ini dari Bali, Jawa Timur, balik Bali, balik Jakarta lagi gitu. Jadi banyak di jalan gitu ya. Jadi memang biasanya disesuaikan waktunya ternyata juga ada sedikit kendala di lapangan seperti itu. Itu sih Bu, tapi pasti semangat banget nih bisa sharing bersama teman-teman semuanya di malam hari ini. Oke, baik dari teman-teman yang udah mulai-mulai masuk sih kelihatannya mereka juga udah nungguin banget kelas sama Ibu Lita ini ya. Jadi untuk mempersingkat waktu sebenarnya karena ini udah 7:30 dan diekspektasikan nanti selesai di jam 9 ya Bu Lita. Untuk itu mungkin bisa dimulai untuk materi dari Bu Lita. Jadi untuk waktu dan layar saya persilahkan Bu Lita untuk memaparkan materi hari ini. Oke, terima kasih banyak Bu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat dan juga bersemangat gitu ya, walaupun kelasnya di malam. Tapi teman-teman di sini saya juga melihat sudah sangat excited ya mengisi pretest dan juga absen. Ada kurang lebih yang sudah mengisi ada 17 orang. Bagi teman-teman yang belum mengisi, silahkan mengisi ya. Ini saya juga copy paste lagi linknya untuk bisa teman-teman isi gitu ya. Karena tujuannya kita juga bisa saling kenal ya, seperti di kelas-kelas sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu juga saya baru copy linknya, jadi silahkan teman-teman semuanya. Jadi di mata kuliah hari ini gitu ya, kita hampir sama gitu ya dengan materi sebelumnya di materi yang ke-9. Cuma di sini kita lebih banyak membahas hal-hal terutama yang kita temui di lapangan. Seperti itu teman-teman sebelumnya. Nah, tadi saya juga sudah membaca ya teman-teman hasil dari gambaran yang sudah teman-teman isi sangat menarik ya. Di sini sudah 21 orang juga yang sudah mengisi ya. Jadi sangat bagus ya teman-teman semuanya. Nah, di sini saya coba izin share screen apa saja hal-hal yang akan kita bahas kurang lebih nanti sampai jam 9 gitu ya. Dan harapannya di sini teman-teman juga tetap bersemangat. Bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya juga silahkan bisa resen gitu ya. Agar di sini kita juga bisa sharing dan juga bisa saling belajar. Nah, di sini saya coba share screen ya teman-teman semuanya. Oke, sepertinya sudah bisa. Baik. Oke, saya coba share screen ya. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Nah, kelihatan ya teman-teman semuanya. Nanti kebetulan Ibu Anissa juga akan saya bantu. Jadi nanti di sampai closing akan saya handle ya teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman di sini yang pengen bertanya dan sebagainya juga silahkan. Nah, ini menindaklanjuti sesi ke 9 kemarin ya. Kita berbicara terkait strategic marketing planning dan yang hari ini kita bahas banyak terkait strategic marketing planning yang kedua gitu. Ada beberapa poin yang memang saya highlight di sini. Yang pertama adalah bahasan portofolio produk, kemudian tantangan-tantangan dalam produk jasa, kemudian pengembangan produk baru, strategi merek, diferensiasi dan positioning penawaran, sampai mengelola produk merek dan juga beberapa subkasus yang memang ditemui di lapangan. Seperti itu, teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut saja ya. Yang pertama adalah sejauh mana sih teman-teman di sini memahami tujuan kuliah hari ini. Seperti itu. Nah, tadi saya juga sudah menjawab ya, teman-teman sudah menjawab dan juga membaca beberapa jawaban dari teman-teman semuanya. Ada kurang lebih sekarang 32 ya yang mengisi pretest dari kuliah di malam hari ini gitu ya.
Nah, ada beberapa hal gitu yang memang teman-teman bagi saya sangat unik karena dari 33 orang yang sudah mengisi ada beberapa pertanyaan yang bisa mewakili sebenarnya ya. Menurut teman-teman semuanya di sini brand itu penting nggak sih gitu ya. Jadi kalau saya melihat di sini ternyata penting banget gitu ya. Iya, tidak tahu dan semuanya menjawab 100% ya. Kemudian menurut teman-teman apakah pelindungan haki itu penting dalam suatu brand atau produk gitu ya. Ini juga iya gitu ya. Dan di sini juga ada yang menjawab teman-teman semuanya. Jadi kebetulan pertanyaannya seberapa lama sebenarnya dalam pengurusan brand gitu ya. Ada yang bilang 1,1 sampai 2 bulan, kemudian 15 hari sampai 2 bulan, 3 sampai 6 bulan gitu ya. Kemudian juga ada paling setahu saya ada bilang yang 3 bulan gitu ya. Di sini nanti kita akan sharing sebenarnya berapa lama dalam pengurusan brand, kemudian apa saja yang diperlukan strategi merek gitu ya. Ada yang bilang logo, nama merek, desain, strategi merek, ada rencana yang dirancang gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian juga ada konsistensi, fleksibilitas, keterlibatan mitra dan juga kalau di sini saya melihat yang diperlukan dalam brand identity itu paling banyak adalah menjawab ada yang bilang logo seperti itu. Nah, di sini nanti kita bisa belajar bareng-bareng ya teman-teman semuanya. Dan saya juga menyarankan bagi teman-teman semuanya di sini yang bisa on cam, silahkan bisa on cam. Dan silahkan nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa resen. Dan selain resen juga nanti teman-teman bisa meramaikan chat ya teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya Kak Lita saja yang meramaikan chat untuk mengisi pretest dan juga absen, tapi juga teman-teman semuanya seperti itu. Wah, di sini ada juga yang menjawab perlindungan haki penting nggak sih? Ada yang bilang tidak tahu gitu ya. Oke, nggak apa kita lanjut saja ya teman-teman semuanya. Dan saya senang nih teman-teman di sini sudah berpartisipasi untuk mengisi pretest hari ini. Nah, kita lanjut sebenarnya mengingat dari mata kuliah kemarin, pertemuan 9 bahwa ini beberapa contoh ya produk-produk gitu. Contohnya usaha pakaian muslim, desain modern harganya 250 sampai 600 ribu gitu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait strategi dalam penjualan gitu ya, dan juga marketing itu dalam penawaran itu penting banget ya teman-teman. Kita mengetahui yang kemarin masih ingat ada demografi, kemudian juga ada bagaimana ketertarikan dari pelanggan dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita ambil contoh lain, yakni pakaian muslim gitu ya. Nah, siapa sebenarnya penjualnya dan siapa juga pembelinya? Nah, kalau kita melihat di sini, sebentar ini kayaknya agak rusak ya slide-nya. Nah, contohnya kalau kita melihat, kalau mungkin ada yang jawab, iya targetnya semua orang Indonesia, jumlahnya 270 orang, strateginya contohnya beriklan online di seluruh kota Indonesia, melakukan berbagai macam promosi di seluruh media yang digunakan semua kalangan, kemudian melakukan titip jual ke toko gitu ya, kemudian siap dengan modal besar untuk melakukan itu semuanya, itu bisa dibilang memang sangat broad gitu ya, sangat luas sekali gitu ya. Jadi sebenarnya dalam positioning penawaran itu tidak perlu kita memberikan semuanya ini 1 sampai 4, tapi cukup kita dengan target yang jelas gitu ya. Contohnya, mungkin di sini ada teman-teman yang interest memulai suatu usaha baru gitu ya. Alangkah baiknya Kak Lita menyarankan dalam memulai penawaran gitu yang tadi Kak Lita bilang diferensiasi dan positioning penawaran itu memang harus spesifik. Contohnya kalau tadi kita berbicara terkait pakaian muslim, yakni contohnya perempuan muslim di kota-kota besar, contohnya Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang dengan usia 27 sampai 37 tahun. Jadi yang jelas targetnya. Jumlahnya misal untuk sekarang 5 juta orang dulu gitu ya. Strateginya apa gitu ya dalam pemasaran gitu ya. Salah satunya dengan beriklan online, menargetkan wilayah Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Apalagi di sini sudah banyak ya ads yang bisa dipilih range daerahnya di mana, kemudian kita bayar gitu ya. Nah, kemudian jangka waktunya berapa lama. Kemudian melakukan promosi di media yang digunakan untuk perempuan muslim dan memerlukan modal yang ini lebih jauh sedikit daripada kalau kita berbicara terkait tadi semuanya di seluruh Indonesia medianya semuanya dipakai gitu ya. Jadi saran Kak Lita terutama dalam teman-teman di sini yang mungkin masih belajar bisnis, memulai bisnis dan mungkin nanti sedang magang gitu ya di unit bisnis, alangkah baiknya memang
dalam melakukan pemasaran itu target dari pembelinya itu harus jelas siapa dan juga cara-caranya seperti itu. Nah, di sini contohnya nih ada suatu pertanyaan nih gitu ya. Jika di rumah teman-teman semuanya terdapat satu tikus yang ingin teman-teman tangkap, apa yang dilakukan? Yang pertama, memanggil tikus agar mendatangi rumah teman-teman gitu ya. Kemudian dikeluarkan jadi kayak dijebak gitu ya. Kemudian gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ini, membakar seisi rumah agar tikusnya keluar. Nah, boleh silakan teman-teman bisa open chat, bisa sambil meramaikan chatnya. Menurut teman-teman apa B nih? Memanggil tikus agar mendatangi teman-teman ke rumah teman-teman, kemudian tikus dikeluarkan atau membakar seisi rumah agar tikusnya keluar. Dan ada satu opsi lagi biar teman-teman semakin bingung gitu ya. Nah, membuat jebakan tikus di ruangan di mana tikus biasanya muncul. Ada, silakan yang mau komen bisa meramaikan chat saja. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin iseng, menurut teman-teman A, B, apa C? Jika ada satu tikus yang ingin teman-teman tangkap, biasanya apa yang dilakukan? Memanggil-manggil tikusnya agar datang ke teman-teman, membakar seisi rumah biar oke, C, ada yang membuat jebakan. Oke, ada yang A. Nah, ini bikin bingung ya, A atau C ternyata. Betul. Jadi, teman-teman untung belum ada yang jawab B ya gitu ya. Nah, sama halnya kita melakukan strategi gitu ya, strategi dalam positioning penawaran gitu ya. Jadi yang paling efektif gitu ya. Jadi sebenarnya A itu bisa gitu ya. Tapi ada jawaban yang paling efektif yakni membuat jebakan tikus di ruangan di mana tikus biasanya muncul. Jadi tidak semuanya dipanggil tikusnya. Kenapa seperti itu? Nah, ini juga seperti jawaban yang untungnya tidak ada yang menjawab ya. Karena kenapa? Karena tidak perlu membakar seisi rumah untuk menangkap satu tikus saja gitu ya. Jadi cukup memberikan satu jebakan gitu ya yang di C. Nah, itulah juga kita berbicara, itulah penting dalam segmenting, targeting, dan juga positioning gitu ya dalam kita melakukan penawaran, menentukan pembeli dan sebagainya. Sama halnya tadi kalau kita berbicara terkait pakaian muslim gitu ya teman-teman semuanya. Jadi nggak harus langsung broadcast seluruh Indonesia, bayar media besar-besaran. Tapi cukup mulai dari target yang terkecil, misal usahanya mulai di Malang, dimulai dengan misal media-media Malang dan sebagainya gitu. Jadi tidak perlu untuk awal membakar semuanya. Walaupun sekarang kalau kita berbicara banyak bisnis-bisnis baru yang mereka bakar uang ya bahasanya ya. Tapi itu sebenarnya untuk sustainability-nya kurang bagus gitu ya. Karena banyak cerita teman-teman Kak Lita juga yang memulai dengan membakar uang akhirnya beberapa tahun kemudian tutup gitu ya karena dananya sudah habis seperti itu. Nah, ini sekarang kita masuk di segmentasi gitu ya. Kita juga mengingat pelajaran kemarin segmentasi itu apa sih? Merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi, membagi-bagi pasar sesuai dengan karakteristik dan juga bagaimana pola pembelian dari para konsumen itu sendiri seperti itu dan kita juga bisa mengetahui karakteristik gitu ya. Contohnya kalau kita berbicara terkait beberapa variabel ya, kemarin kita belajar terkait demografi, ada jenis kelamin, ada perempuan atau laki-laki, usianya berapa, kemudian tingkat pendidikannya berapa, sampai pekerjaan mereka apa. Kemudian kalau pendapatan juga termasuk ya. Kemudian kalau geografis teman-teman semuanya termasuk dalam perkotaan, pedesaan, pesisir dan sebagainya dan juga lingkup daerah, baik daerah kelurahan, kecamatan, provinsi dan sebagainya. Kemudian ada variabel lain ya. Tadi kita banyak belajar demografi, geografi. Sekarang ada variabel lain, ada psikologi, psikografi, kemudian juga ada perilaku. Kalau psikografi ini kelas sosial, mulai dari menengah bawah, menengah atas sampai menengah, kemudian juga gaya hidupnya. Kayak tadi kita berbicara gaya hidupnya ternyata gaya hidup perempuan muslim gitu ya. Ini juga misal ada gaya hidup yang sehat, mewah, cinta lingkungan, cinta binatang dan sebagainya. Jadi tergantung gitu ya teman-teman semuanya. Kalau perilaku biasanya setiap hari
bisa melakukan pembelian atau mungkin di sini biasanya kalau perempuan tuh apa kalau lagi ini banyak ya cerita-cerita gitu ya. Kalau dicek di apa aplikasi pembelian tuh masuknya di keranjang aja gitu tapi belum check out gitu. Nah, contoh-contoh seperti ini bagaimana frekuensi pembelian dalam kita melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Kemudian juga bisa dicek manfaat produknya. Nah, ini juga perlu dalam kita bisa dibilang apa ya, memaintain, memaintain agar positioning penawaran gitu ya. Bicaralah dengan sebanyak mungkin gitu ya calon pelanggan untuk menentukan segmentasi yang memang teman-teman tuju dan ini sangat berkaitan sekali ya dengan merek dan brand yang nanti akan dikenal agar bisa masuk di kepala terus gitu ya. Nah, ini kalau kita berbicara terkait positioning, ini contoh ada salah satu unit usaha namanya salad bar gitu ya teman-teman semuanya. Jenis usahanya kuliner dan salad bar ini menyediakan berbagai macam sayur, buah yang segar dan dipilih topping dan dressing yang variatif rendah kalori. Seperti itu. Nah, ini juga sama halnya ya teman-teman semuanya dalam kita melakukan penawaran. Di sini sudah sangat jelas ya penawarannya memang dia fokusnya di para konsumen gitu ya, para konsumen yang mereka fokus di makanan makanan sehat atau sayur atau buah yang segar. Nah, ini ada beberapa cara melakukan promosi gitu ya. Kalau kita tadi membaca beberapa hal poin yang disampaikan Kak Lita gitu ya, strategi gitu ya, strategi dalam pemasaran ada namanya traditional marketing gitu ya. Traditional marketing ini cara promosi yang bisa dibilang masih tradisional gitu ya, menggunakan media cetak. Dan ini masih penting ya teman-teman semuanya, apalagi ingin menjangkau daerah-daerah gitu ya. Kemudian ini bisa menggunakan koran, brosur, papan, reklame, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada digital marketing ya teman-teman. Ini banyak memanfaatkan media sosial dan mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya tergantung dari tadi kembali lagi ya ke segmen market pembeli dari produk itu gitu ya. Kemudian ada direct marketing. Direct marketing itu adalah promosi secara langsung. Dapat dilakukan dengan mempromosikan bisnis, menggunakan sales representatif, atau berbicara langsung kepada calon konsumen, seperti itu. Kemudian juga ada endorsement. Ini hampir mirip dengan digital marketing, cuma fokusnya ini melibatkan artis atau influencer yang aktif di media sosial gitu ya. Dan ini bisa melakukan dengan mempromosikan baik itu produk ataupun jasa. Kemudian yang kelima adalah personal selling gitu ya. Ini hampir sama dengan direct marketing, tapi ini masuk bagaimana saat dia bertemu gitu ya dan juga memberikan informasi terhadap calon pembeli. Bedanya adalah kalau personal selling ini dilakukan oleh pemilik barang atau jasa gitu ya dan melakukannya sendiri gitu. Kemudian ada publisitas. Nah, ini biasanya usaha pendekatan kepada masyarakat gitu ya supaya masyarakat lebih mengenal. Biasanya dilakukan dengan berbagai macam hal. Mungkin teman-teman di sini yang mengingat press conference gitu ya, jumpa pers, kemudian ada publisitas produk, dan ada bimbingan atau demo gitu ya, demo masak gitu contohnya ya, kemudian lain sebagainya. Ini contohnya publisitas gitu ya. Nah ini contoh ada salah satu brand namanya Sin Free, ini 100% natural soap. Kalau kita mengingat yang pertemuan kemarin kita belajar pertemuan ke-9 ada 7 piece ya gitu ya. Kalau ini kita ambil 4 piece dulu. Nah, dalam 4 piece produknya apa sih? Sabun artisan ramah lingkungan dari Bali. Harganya berapa price-nya? 40.000 sampai 75.000. Tulisnya di mana saja, baik itu di offline, di toko oleh-oleh Bali, sama toko ramah lingkungan. Online-nya di mana? Di website, media sosial, Instagram. Jadi perlu disebutkan juga ya. E-commerce, baik itu Shopee atau Tokopedia, sampai e-commerce internasional, Amazon atau Etsy. Promotion strateginya seperti apa gitu ya? Mulai dengan digital marketing, iklan di Instagram, sama iklan di Google Search gitu. Itu bisa dilihat. Kemudian direct marketing, menggunakan booth dan bazar, kemudian merekrut sales gitu ya di salah satu toko-toko oleh-oleh. Kemudian endorsement-nya bekerja sama dengan beberapa artis. Contohnya di sini brand ini dengan Nana Mirdad seperti itu contohnya teman-teman semuanya. Nah, itu gambaran ini ya kita belajar ternyata di sini kita
sudah tahu bahwa ternyata dalam positioning penawaran, strategi penawaran dan juga marketing itu sangat penting sekali. Nah, sekarang kita masuk di pentingnya branding dalam suatu usaha gitu ya. Ini juga terkait dengan pertanyaan di awal Kak Lita, seberapa penting sih sebenarnya gitu ya. Kalau Kak Lita melihat jawaban sekarang ada 81 yang sudah menjawab ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Ternyata ada yang bilang tidak penting. Itu ada sekitar 1 orang gitu. Kemudian tidak tahu ya, yang tidak itu menjawab 1 orang. Nah, ini ada suatu cerita yang menarik yang Kak Lita temukan di lapangan ya, teman-teman semuanya. Ini ada satu video buat teman-teman. Sebentar, Kak Lita coba kayaknya tadi soundnya belum dimasukin ya. Kak Lita coba izin share ulang. Oke, nah kita mulai ya. Ini ada satu video menarik yang bagi ini sangat diperlukan gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada yang suka es krim nggak? Ada yang suka es krim? Ada suatu es krim, contohnya di Jogja. Mungkin ada yang pernah dengar Tempo Gelato. Nah, Tempo Gelato itu dia juga mengalami hal yang serupa terkait brand dia gitu ya. Di sini Kak Lita mulai dari awal aja ya teman-teman semuanya. Oke, ini contohnya ya. Kalau kita kembali lagi ke pertanyaan Kak Lita, kenapa sih penting gitu ya brand gitu ya dalam sebuah merek dan juga sekarang kita belajar terkait haki gitu ya. Nah, ini bagi teman-teman di sini yang suka es krim gitu ya dan pernah ke Jogja, pasti pernah ya, seharusnya pernah ya ke Tempo Gelato gitu ya. Nah, ternyata di tahun 2020 lalu ini sempat bisa dibilang sempat viral ya teman-teman semuanya karena ada yang menggunakan brand ini. Padahal sudah jelas si pemilik sebelumnya udah punya ini gitu ya. Nah, sekarang Kak Lita coba ambil, wait a second, Kak Lita ambil contoh web yang bisa teman-teman cek. Jadi, bagi teman-teman di sini juga perlu tahu ada web gitu ya untuk mengecek suatu brand apakah ini sudah terdaftar Haki atau tidak gitu ya. Karena kalau kita berbicara terkait persaingan bisnis itu salah satunya adalah brand itu sangat penting. Nah, kita sekarang lihat tadi Tempo Gelato ya. Ini Kak Lita coba cek. Ini Tempo Gelato yang memang diterima gitu ya. Dia sudah ada sejak 2019 gitu ya teman-teman semuanya. Ini terdaftar. Nah, kemudian kalau yang Kak Lita tahu gitu ya, ini ada Tempo Gelato juga. Ini dia baru mulai di 2020 gitu ya. Gitu ya dan dia ditolak gitu ya teman-teman semuanya. Karena di sini mereka dia punya etika tidak baik walaupun sebenarnya logonya berbeda gitu. Jadi ini gitu ya. Nah, ini juga ada yang unik gitu ya. Kalau yang di sini diterima gitu ya, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini ada kode-kodenya juga ada banyak. Nah, ini contoh-contohnya. Ini sempat bersengketa gitu ya. Kenapa kok sampai seperti ini, sampai orang mensengketakan gitu? Apa sih emang itu apa gitu ya? Di sini Kak Lita juga ada contoh gitu ya. Ada suatu brand yang Kak Lita kenal gitu ya, namanya Tarunira. Nah, Tarunira ini juga terjadi sampai dia mengganti nama sampai 3 kali ya teman-teman semuanya. Karena itu tadi masalah haki gitu ya. Kalau kita berbicara terhadap persaingan bisnis. Nah, di sini Kak Lita ambil contoh Tarunira ya.
Oke, nah dia mengganti nama brandnya sampai 3 kali teman-teman semuanya. Hanya karena masalah brand yang dia buat gitu ya. Makanya jika di sini teman-teman mungkin sedang magang atau mempunyai unit bisnis gitu ya, yang kira-kira potensial dan kira-kira sangat menjanjikan, ini juga perlu dipastikan ya teman-teman semuanya. Oke, Kak Lita sambil scroll karena di sini dia juga pernah menuliskan ya. Oke, sepertinya di yang di foundernya ya. Kak Lita buka IG foundernya ya. Nah, di sini dia menceritakan bagaimana proses dia membangun brand usahanya sampai akhirnya sekarang brand Tarunira ini diproses gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini kita scroll down ya. Nah, ini kebetulan juga teman Kak Lita ya, pemiliknya gitu ya. Dan di sini dia sempat menceritakan bagaimana memulainya. Seperti itu sebentar. Nah, ini sepertinya sebentar ya. Ini dia. Oh, ini kalau ini sejarah singkat ya. Nah, sepertinya bukan ini. Coba Kak Lita sambil ngecek juga ya. Atau mungkin di IG gitu ya. Ini dia sepertinya ya. Nah, ini ceritanya. Jadi, masalah dia sampai ganti brand 3 kali ya. Merek dagang itu aset penting gitu ya. Dia bilang merek dagang itu aset penting. Terlihat sepele gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke mata kuliah tadi, brand dan merek itu seberapa kuat sih sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata di brand ini Tarunira ini merupakan brand gula merah gitu ya, gula brown sugar. Dia sampai ganti nama 3 kali. Nah, di sini ada prosesnya. Walaupun prosesnya itu tadi ada yang bilang, oh 1 minggu, 2 minggu. Dah proses dalam pembuatan brand untuk terdaftar hak itu minimal itu sekitar 1 tahun gitu ya. Nah, contohnya di sini di Tarunira. Brand pertama tuh namanya Cilota. Kemudian berganti menjadi Palmira Indonesia. Kemudian diganti lagi menjadi Tarunira. Itu teman-teman semuanya. Nah, kenapa sih penting banget nih daftar merek dagang gitu ya? Atau kita bilangnya haki merek. Karena kalau kita berbicara merek itu sebuah logo gitu ya, simbol atau penamaan gitu ya, agar si pengusaha itu bisa bisa orang ingat gitu ya. Sini teman-teman di sini kalau apa? Minum air botol putih, ingatnya apa? Aqua gitu ya. Padahal sebenarnya minumnya Cleo gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga salah satu bagaimana model-model agar brand ini terus selalu diingat. Gitu. Sama contohnya ini brand Brown Sugar. Nah, dia sampai ganti nama 3 kali karena tadi sudah ada orang yang mendaftarkan hakinya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini contohnya ini teman saya ganti nomor sampai 3 kali dan karena dia produk makanan, jadi dia mengganti NIB-nya, mengganti PIRT-nya, sampai mengganti kode halalnya, desain kemasan, embel promosi sampai administrasi gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian kenapa ngurusin merek mulu jualannya kapan? Namun bagi dia adalah dampaknya itu ternyata sangat besar gitu ya kalau kita berbicara merek yang tidak didaftarkan Haki. Karena kenapa nih contohnya ya, ini Palmira yang dia pakai brand sebelumnya. Ini sudah terdaftar gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kenapa? Karena ada sanksinya kalau melanggar hak merek gitu ya. Jadi hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah gitu ya. Ini sebatas informasi. Dan dari sinilah akhirnya teman saya untungnya eh, mengganti namanya gitu ya agar terdaftar dan agar juga terlindungi hukum. Dan prosesnya ini ada beberapa cara ya di GIP dan sebagainya. Nah, ini gambaran agar teman-teman juga semakin paham bahwa penting banget nih kalau kita berbicara terkait brand gitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan haki apalagi sekarang kita tinggalnya di Indonesia ya teman-teman semuanya gitu. Yang memang semuanya harus dilindungi dengan hukum. Kemudian kita lanjut ya. Oke. Nah,
Kak Lita lanjut aja. Nah, bayangkan situasi tadi ya teman-teman semuanya. Kalau kita mungkin di sini ada teman-teman yang suka entertaining gitu ya. Tadi contohnya aja brand gitu ya, brand udah saling klaim. Contohnya aja teman-teman seorang artis gitu ya pengen masuk Hollywood. Gimana nih cara agar berbeda dengan artis-artis yang lainnya gitu ya. Makanya penting banget personal branding, pentingnya suatu usaha dalam branding agar di sana dia tahu oh dia yang ini loh, dia yang handle kemarin ini loh gitu. Contoh yang Kak Lita hadapi sekarang gitu ya. Kebetulan Weshub, Yayasan Kak Lita kan mengelola TPS 3R gitu ya di Desa Besaki. Dan Desa Besaki itu ada pura besaki, pura terbesar di Bali. Setelah Kak Lita menceritakan hal itu ke beberapa dinas, akhirnya mereka minta juga desa-desanya dikelola dan revitalisasi TPS 3R gitu. Karena sekarang sedang ada pembakaran sampah, bukan pembakaran sampah ya, TPA terbakar sampai 30 TPA selama kurun waktu 3 bulan. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi, kalau kita mau membangun usaha branding kita, kita juga memang harus sesuatu yang unik gitu ya teman-teman semuanya. Karena nih, kalau kita berbicara terkait usaha gitu kan, differentiate yourself is more complicated karena ya kalau kita berbicara terkait brand-brand tadi ya apa bedanya Tarunira sama gula merah yang lain apa bedanya Wesap sama yayasan atau unit inovasi sampah yang lainnya gitu jadi kita pun harus mempunyai hal yang unik gitu ya dalam membangun suatu usaha. Nah, kemudian apa sih itu branding gitu ya? Seberapa penting branding selain kita tadi berbicara terkait merek? Kalau kita berbicara branding itu sebenarnya ada appearance, behavior, competencies, dan juga differentiation. Jadi kalau kita melihat bahwa bukan menjadi brand itu terkenal atau mungkin sesuatu yang bagus atau gimana, tapi mempunyai visi yang tinggi, konsisten yang bagus, dan juga targetnya tuh siapa ya teman-teman semuanya sebenarnya gitu ya. Jadi dalam membangun suatu brand tuh harus konsisten juga gitu ya. Ditambah dengan appearance-nya, bagaimana menunjukkan eh, mewakili brand tersebut, bagaimana behaviornya dari suatu brand tersebut, bagaimana kompetensinya, dan bagaimana perbedaannya dengan brand-brand yang lain. Kemudian ditambah lagi apa yang paling penting? Jadi kalau kita membangun suatu brand adalah kita harus tahu targetnya ya. Kita kembali lagi ke positioning yang tadi Kak Lita sharekan. Target, kemudian kebutuhannya apa yang dibutuhkan, kemudian value yang ditawarkan, sampai nanti pembeda gitu teman-teman semuanya. Nah, ini juga ada quote menarik gitu ya dari Jeff Bezos, ini CEO Amazon. Your brand is what other people say about you when you are not in the room. Jadi, brand dari suatu produk atau produk dari teman-teman semuanya itu adalah saat orang di luar itu baru, oh iya dia yang ini loh gitu. Gitu. Itu bisnis yang ngelola ini loh gitu. Nah, ini menemukan strategi kerangka branding ya, teman-teman. Jadi ini mungkin nanti bisa digunakan teman-teman saat teman-teman magang gitu ya, yang bisa teman-teman terapkan gitu ya. Jadi alangkah baiknya memang memadukan identitas yang dimiliki sebagai branding dalam suatu usaha gitu ya. Apa branding usaha saat ini gitu ya. Apa yang membuat produk atau jasa itu istimewa? Apa kekuatan terbesar dari produk atau jasa itu? Apa yang membedakan produk atau jasa itu berbeda dengan brand-brand yang lain? Kemudian apa keunikan produk atau jasa yang diterjemahkan menjadi suatu value? Apa pencapaian yang paling signifikan? Nah, kita nanti akan masuk juga ya ke Kak Lita bilangnya portofolio gitu ya. Nanti kita juga akan belajar terkait portofolio itu sendiri ya gitu ya agar kita juga tahu portofolio produk ini penting sekali gitu ya agar pencapaian-pencapaian itu bisa diketahui orang. Kemudian untuk apa orang datang ke produk atau jasa teman-teman? Dan yang terakhir pertanyaan selanjutnya adalah produk atau jasa ini ingin dikenal sebagai apa gitu? Apa yang ingin orang lain pikirkan ketika mendengar produk atau jasa teman-teman semuanya. Jadi ini contohnya bagaimana kita memadukan identitas yang dimiliki teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke beberapa contoh ya teman-teman semuanya. Oke, ini masih sebentar, ini belum jalan.
Nggak apa-apa, sebentar Kak Lita coba next slide. Oke. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Sebentar ini agak loading. Nah, itu gambarannya ya. Jadi dalam kita menemukan membuat suatu brand, itu juga penting ya, bahwa tidak hanya identitas saja, tapi juga beberapa poin-poin gitu ya, agar kita juga bisa menyampaikan itu ke masyarakat luas seperti itu. Nah, ini masih macet. Coba Kak Lita stop share dulu ya, teman-teman semuanya. Kak Lita coba and presentation Kak Lita. Kebetulan no idea banget. Nah, ini udah agak macet. Oke, sebentar. Nah, ini contohnya ya, teman-teman semuanya. Kak Lita coba share screen langsung aja lagi. Ini udah back to. Nah, ini contohnya. Dalam membuat suatu memanfaatkan media sosial itu juga paling penting ya untuk memperluas branding produk atau jasa gitu ya. Yang tadi ya, ada beberapa poin ya teman-teman sebenarnya. Sebentar, tadi agak slow ini. Oke, sebentar internet Kak Lita agak mulai slow. Sebentar ya Kak Lita, otak-atik dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga sambil kalau ada pertanyaan bisa mulai eh, ingin bertanya juga silahkan karena habis ini kita akan ada praktek. Kak Lita nanti di sini kurang lebih ada sebentar Kak Lita ada 100 orang. Nah, nanti ada teman-teman Kak Lita ada tugas gitu membuat suatu brand identity dari suatu produk atau jasa yang akan teman-teman tawarkan apapun itu. Sebenarnya nanti Kak Lita kasih modelnya, ada namanya platform yang bisa dibikin secara ini ya teman-teman semuanya. Oke, nah ini sudah bisa slide Kak Lita. Kak Lita coba share screen lagi ya. Oke, baik Bu Anissa, terima kasih banyak. Oke, nah selanjutnya ya teman-teman semuanya, Kak Lita coba mencoba slideshow lagi. Nah, semoga ini sinyalnya much better. Nah, kita masuk di rencana-rencana gitu ya. Kalau tadi kita melihat apa saja sih sebenarnya yang beda gitu ya. Di sini kita juga akan nanti belajar apa saja sih yang memang bisa kita gunakan gitu ya. Terutama untuk memulai brand-brand kita seperti itu. Nah, ini seharusnya sudah masuk ya. Kak Lita coba tampilkan presenter lagi biar teman-teman juga bisa semakin jelas gitu ya. Oke, nah kelihatan ya. Sebentar. Oke, tadi ada suara-suara yang membuat berbeda. Oke, kita masuk lagi ke sini ya. Tadi kita banyak belajar terkait memadukan identitas gitu ya dari branding usaha atau produk teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya komponennya apa saja sih gitu ya? Komponen untuk membuat personal branding ataupun usaha produk teman-teman itu memiliki aliran komunikasi yang konstan gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa menampilkan personal atau brand
teman-teman dengan hubungan gitu ya yang berpengaruh antara proyek dan juga kegiatan, menggunakan kegiatan kerelawanan untuk memperkuat dan juga mengembangkan keterampilan dan juga membuat situs-situs web atau video atau apapun itu dokumentasi dan juga harus konsistensi dalam produk baik itu brand atau usaha teman-teman semuanya gitu ya. Kalau di sini ada bilang a portfolio is the backbone of the creative asset, shows what you are capable of. Karena portofolio itu penting banget ya teman-teman semuanya dalam membangun itu usaha, baik itu usaha jasa atau produk. Seperti itu. Nah, di sini Kak Lita akan lanjut sharing terkait manfaat media sosial gitu ya untuk memperluas branding teman-teman semuanya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait sosial media gitu ya, itu sebenarnya sangat berpengaruh ya, apalagi kalau sekarang kita hidup di dunia digital gitu ya. Jadi tadi kita berbicara terkait apa saja sih yang memang kita tahu gitu ya terkait target-target konsumen kita. Jadi emang harus tahu audiensnya siapa, kemudian siapa yang membuat media sosial, platform apa yang pas yang bisa mereka gunakan. Kemudian juga pilihannya apa, mau model blogging, WordPress, platform, dan LinkedIn, atau mungkin dengan microblog, baik itu Twitter, LinkedIn, Facebook, Google, atau video gitu ya, baik itu YouTube, podcasting, kemudian juga SlideShare. Kalau sekarang ada banyak sekali ya platform-platform video, sampai posting gambar baik itu Instagram, Pinterest, ada mau yang lain sebagainya. Nah, ini juga ada manfaat media sosial ya untuk memperluas branding dari itu usaha dan juga produk teman-teman adalah buat rencana gitu ya teman-teman semuanya. Rencana media sosial, kemudian berkomitmen untuk terus konsisten mengelola waktu, melacak aktivitas sampai konten-konten apa saja yang akan teman-teman siapkan gitu. Nah, terus kalau kita tadi melihat di awal ada bagaimana sih agar brand kita terlindungi, salah satunya dengan melakukan pendaftaran merek gitu ya. Ya, pertama sebelum melakukan pendaftaran merek, kita harus cek dulu nih di PDKI apakah gagasan ide kita itu sudah digunakan orang apa tidak. Karena ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman semuanya. Di sini Kak Lita coba sambil tutorial ya. Tadi kita tutorial. Nah, ini ada suatu kasus yang menarik yang ini Kak Lita alami sendiri sebagai praktisi. Kan karena di awal Kak Lita sempat cerita ya ke teman-teman semuanya, Kak Lita sedang mengembangkan website. Nah, jadi paling pertama adalah teman-teman harus buka website ini, PDKI Indonesia. Nah, kemudian cek ide atau produk teman-teman tuh apa yang mau dikembangkan. Nah, di sini Kak Lita mau sharing pengalaman Kak Lita pribadi. Kak Lita kan sedang mengembangkan namanya West Hub ya, teman-teman semuanya. Ini Kak Lita klik. Nah, kebetulan di sini sudah terdaftar karena Kak Lita sudah mendaftarkan sejak tahun 2021 dan itu di atas nama Kak Lita sendiri. Ternyata ada orang-orang yang melihat itu seksi gitu ya. Nah, akhirnya ada orang dengan sengaja mereka membuat dengan model waste spasi hub. Nah, apa yang keluar? Nah, ini yang keluar gitu ya. Dan ini masih dalam proses. Sebenarnya sekarang Kak Lita lagi proses untuk ini juga apa namanya proses apa banding dan sebagainya. Bagaimana agar mereka menarik ini. Cuma kalau di sini kan atas namanya perusahaan ya. Kalau bisa dibilang mungkin Kak Lita sebagai orang pribadi bahasanya ya siapa deh Kak Rita gitu kan. Tapi kalau kita memulai, dia baru mendaftar tahun 2023 gitu. Jadi ada selisih 2 tahun. Dan sebenarnya kalau dalam etika, jadi sebenarnya kalau dalam etika bisnis itu dia mencari masalah gitu ya dalam brand yang memang sudah Kak Lita daftarkan sebelumnya gitu. Ini contohnya gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya bagaimana sih kita juga terlindungi ya teman-teman semuanya. Nah, setelah kita mengetahui gitu ya bahwa brand kita aman atau mungkin di sini oke aku kita ambil contoh teman-teman kan nanti salah satu tugas kelompok di sini kan ada kurang lebih 99 orang. Jadi nanti tugasnya sangat sederhana. Nanti teman-teman membuat suatu nama brand identity yang nanti teman-teman juga bisa cek eh, di PDKI ini dan nanti teman-teman juga bisa menyiapkan strategi brandnya seperti apa.
Nah, itu contohnya ya teman-teman semuanya. Nah, di sini Kak Lisa coba share screen lagi. Setelah teman-teman tahu, oh produk ini misal di Haki, di PDKI masih aman nih. Akhirnya teman-teman pakai nih contohnya gitu kan. Kemudian teman-teman bisa menyiapkan dokumen atau teman-teman juga bisa pakai konsultan sebenarnya ya. Jadi dengan mendaftarkan merek .dgip.go.id, kemudian ini ada prosesnya, mulai menambahkan permohonan baru, mengisi formulir, dan sebagainya sampai nanti prosesnya permohonan diterima dan teman-teman nanti bisa menunggu kurang lebih 1 tahun sampai nanti brand teman-teman dilindungi seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang sebenarnya prosesnya cukup panjang ya teman-teman semuanya. Tapi nggak apa-apa gitu ya karena di sini kan kita juga belajar gitu ya teman-teman semuanya. Nah sekarang Kak Lita pengen sharing. Ini tadi Kak Lita sudah sedikit sharing ya. Bagaimana sih sebenarnya bisa dibilang strategi ya dalam teman-teman strategi merek. Jadi kalau Kalita Sarang strategi merek yang pertama saat teman-teman punya ide atau mungkin teman-teman di sini magang di suatu perusahaan atau mungkin di bisnis, cek dulu namanya apakah sudah terdaftar apa tidak. Nah, kalau belum, jadi Kak Lita sarankan agar mendaftar langsung gitu ya di merek.ggip karena ini juga berpengaruh terhadap bisnis ke depannya. Nah, di sini Kak Lita akan share screen lagi. Kalau tadi kita belajar terkait ini ya, strategi merek, kemudian diferensiasi positioning penawaran, mengelola produk dan merek gitu ya, sampai kita belajar kasus-kasus yang memang Kak Lita alami sendiri di lapangan gitu ya. Nah, sekarang adalah bagaimana sih kita mengetahui portofolio produk gitu ya, bagaimana sih cara membuat suatu portofolio portofolio gitu ya portofolio produk sampai pengembangan strategi merek dan juga pengembangan produk baru. Nah, kalau kita berbicara portofolio, sebenarnya ini yang Kak Lita lakukan kesehariannya adalah kita membuat profil gitu ya, teman-teman semuanya. Profil ini sangat penting untuk menjual jasa kita gitu. Nah, ini yang Kak Lita lakukan sama tim WhatsApp bahwa ini ada suatu profil dari WhatsApp dijelaskan program kami apa sampai apa saja yang sudah kami lakukan. Contohnya ini ada Project Oceanability, kita di 20 di Labuan Bajo, kemudian di tahun 2022 mengelola sampah sekian kilo, dan waste management event service gitu ya. Kalau waste management event service ini kita fokusnya di apa namanya? Di pengelolaan sampah dan juga clean up gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada ini di Jakarta sedang berlangsung namanya Halal Expo gitu ya. Kita mengelola sampah ini di tahun 2019 dan sekarang kita mengelola lagi alhamdulillah di tahun 2023. Itu ada akhirnya ada repeat repeat order dari jasa yang kita tawarkan karena kita mengirimkan portofolio kita gitu ya dalam proses penjualan tersebut sampai kita menceritakan oh yang terlibat sekian orang, kemudian sekian kilo gitu ya. Ini juga ada event yang pernah kita kelola gitu ya. Kemudian beberapa brand yang bekerja sama dengan kita, kemudian beberapa program-program yang lain. Jadi ini termeasure kalau kita bilang dalam suatu bisnis ya. Kalau kita bisnis tuh bilangnya tractions gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian ada ini program juga gitu ya dari Goto gitu ya. Ini juga ada pendistribusian sembako. Jadi jelas, jadi nomor-nomor ini tuh bukan nomor-nomor iseng ya. Tapi memang nomor-nomor memang kita dapat database-nya sampai ada kita cerita our project in numbers gitu ya. Project kami dalam suatu angka. Contohnya ada 33 orang gitu yang menerima manfaat, kemudian 1.200 pemulung, 300 relawan, sampai 8 ton sampah yang kami kelola. Dan ini bukan main-main angkanya, tapi kalau ditanya ada datanya nggak ada, kita bisa tanggung jawab sama datanya gitu ya. Makanya dalam membangun portofolio gitu ya, kembali lagi ke tadi, data-data itu sangat penting agar untuk menjalin trust gitu ya ke masyarakat. Itu gambarannya teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke brand gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya brand gitu ya dalam suatu produk gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini Kak Lita ada beberapa project yang memang Kak Lita memang sedang handle gitu ya projectnya. Nah, ada beberapa contoh bahwa
brand suatu produk itu sangat penting gitu ya. Sampai kalau kita ngomongin brand designer itu eh, sangat ini sekali ya teman-teman, sangat berpengaruh sekali. Ini contohnya yang sedang Kak Lita kerjakan project di Bali. Ini ada namanya sampai brand guideline gitu ya. Kalau tadi Kak Lita di pretest tanya, memang dalam brand guideline itu apa saja sih yang diperlukan gitu ya. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah pastinya ada logo ya dalam suatu project atau produk atau usaha teman-teman semuanya. Selain itu juga ada color typography, color gitu ya, warna dari brand itu. Kemudian juga ada tipografi atau font gitu ya. Sampai ada brand-brand elemen. Nah, ini contoh-contoh mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat di internet apa saja yang diperhatikan dalam suatu brand atau logo atau membuat suatu merek gitu ya. Ini berasal dari brandnya, logonya, sampai ini contohnya tipografi, warna, fontnya apa saja yang ini nanti menjadikan suatu keunikan gitu ya dari suatu brand itu gitu. Nah, ini contoh-contoh warnanya juga seperti ini gitu. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan besar tuh mereka sudah ada brand guideline-nya gitu. Jadi kalau ngedesain pun nggak asal ngedesain gitu. Sama halnya kalau proyek Kak Lita ini yang di Bali, kemudian yang Kak Lita sempat cerita juga yang di Silak gitu ya. Yang di Silak itu Silak brand gitu ya contohnya. Nah, contohnya di sini brand guideline. Nah, di sini brand guideline dari Silak warnanya pun beda, logonya pun beda gitu ya teman-teman semuanya. Dan ini juga perlu diperhatikan dalam suatu unit bisnis gitu ya. Mulai brand guideline-nya, tipografi gitu ya, sampai bagaimana pemilihan warna itu sangat berpengaruh gitu ya. Kalau kita ngelihat tadi dari suatu brand yang tadi kita telah bersama, namanya Tarunira. Di sini Tarunira ini adalah dia sudah punya brand guideline. Warna-warna yang dia desain pun itu juga warna-warna yang memang bisa sesuai dengan brand identity dari si brand Tarunira ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini sangat penting ya dalam strategi bisnis seperti itu. Nah, kita masih ada waktu kurang lebih sampai jam 9 ya, masih ada waktu 30 menit. Jadi sesi selanjutnya adalah sesi diskusi sambil teman-teman juga kalau ada pertanyaan silahkan. Karena sesi selanjutnya dari Kak Lita adalah membuat suatu ini ya, kita bilangnya brand gitu ya, brand logo gitu ya, brand identity dalam suatu yang memang teman-teman di sini punya. Baik itu usaha teman-teman atau mungkin ide atau proyek atau mungkin di sini teman-teman ada yang tergabung dalam PKM gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa pakai ada namanya suatu suatu website namanya Luka. Ini free logo maker, intelligence brand designer. Jadi teman-teman di sini bisa pakai ini gitu ya. Jadi nanti gampang saja. Nanti teman-teman bisa latihan dengan menggunakan ini. Ini Kak Lita coba tutorial ya. Contohnya Kak Lita mau pakai pakai nama apa ya? Contohnya pakai nama mungkin pakai produk recycling gitu ya. Recycling, recycling. Nah, ini nama brandnya recycling. Nah, karena ini fokus di bidang lingkungan gitu ya. Jadi yang industrinya adalah waste management gitu kan. Ini agak sorry ini sinyalnya. Sebentar, sebentar ya teman-teman. Waste management. Nah, ternyata ini ada model style dari logo. Kita mau nyoba mau pakai ini dah gitu kan. Kemudian warnanya mau hijau, biru, apalagi contohnya kuning gitu kan. Nah, kemudian recycling itu kemudian Kak Lita nggak perlu pakai slogan. Sudah, jadi dari sini nggak sampai 5 menit ya, tapi nanti teman-teman akan banyak diskusi di ide gitu ya. Nah, ini contohnya optionnya waste management plastik. Contohnya mau pakai apa nih? Em, ini gitu kan. Kemudian apalagi trash gitu ya. Jadi em, trash.
Apalagi rubbish mungkin ya. Simbol. Ini ada beberapa simbol yang bisa digunakan juga ya teman-teman semuanya. Atau liter. Liter ini agak ini ya. Jadi lama jadi ya. Jadi lama coba kita pakai recycle ini ya, recycle. Jadi kita pun ada beberapa simbol. Misal contoh simbolnya ini. Sudah ada 5 ya. Coba kalau kita pakai ini, pakai ini gitu ya. Ada 5. Oke, nah ini bisa langsung continue. Nah, sekarang mereka generating logo gitu ya dari logo yang akan kita buat. Nah, setelah itu ini masih proses kurang lebih mungkin 2 sampai 3 menit ya untuk membuat itu semuanya. Jadi ini juga nanti tugas teman-teman, silakan nanti bisa menentukan salah satu model model eh, brand yang akan teman-teman bangun dan nanti juga disiapkan sederhana saja. Contohnya seperti ini, Kak Lita sambil contoh buka yang lain ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Dibikin satu halaman saja, nggak usah pusing-pusing, tapi sudah termasuk logonya ya. Yang tadi coba Kak Lita sambil share screen yang lain ya, sambil nunggu soalnya. Nah, jadi nanti teman-teman sambil tugasnya membuat logo yang berisi terkait produk yang akan teman-teman buat, produk atau jasa. Diisi namanya apa, yang sudah ada logonya, kemudian misal service atau price-nya berapa, nanti menggunakan tempatnya di mana saja, baik offline atau online, kemudian rencana promotionnya mau seperti apa. Udah gitu aja, nggak usah banyak-banyak ya gitu ya. Jadi yang penting bagaimana teman-teman di sini langsung praktek ya gitu ya. Gitu. Nah, ini masih loading teman-teman semuanya sambil loading Kak Lita masih open for questions. Jadi silahkan bagi teman-teman di sini mau bertanya, silahkan gitu ya sambil Kak Lita mau bagi breakout room ya. Kak Lita bagi breakout room karena ini ada 97 orang dan kalau Kak Lita lihat feedback kemarin ternyata feedbacknya adalah orangnya dalam satu grup banyak banget gitu ya. Jadi di sini Kak Lita akan bagi karena ada 99 orang Kak Lita akan bagi kurang lebih ada 15 grup ya, walaupun nanti nggak semuanya, tapi paling nggak teman-teman di sini diskusinya bisa semakin intensif. Ya, kurang lebih Kak Lita bagi antara 15 grup ya. Nah, ini masih proses teman-teman. Kak Lita nggak tahu kenapa agak lama, tapi sekarang Kak Lita untuk mengefektifkan waktu, kita diskusinya nggak lama, kurang lebih 20 menit diskusi kelompok. Silahkan nanti teman-teman bisa praktek ya. Jadi pertama diskusikan usaha apa yang pengen teman-teman bahasanya latihan membuat gitu ya. Kemudian cantumkan namanya gitu ya mau apa. Kemudian diisi ininya price, place, mau di mana saja dijual, promotionnya mau seperti apa dan ditambah satu lagi Kak Lita lupa sambil dicek di DJKI ya. Apakah namanya itu sudah ada yang menggunakan apa tidak? Dicek di sini ya di PDKI Indonesia. Ini kalau kita juga share di grup biar teman-teman nanti bisa copy langsung. Jadi pertama tentukan nama suatu bisnisnya, kemudian dicek, kemudian baru dibikin logo dan juga strategi bisnisnya. Karena di sini tiap grup ada kurang lebih 6 sampai 7 orang, harapannya diskusinya efektif, ada yang bagi tugas, ada yang nyari di PDKI apakah memang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah ada yang bantu bikin logo, kemudian ada yang bantu bikin tadi ya strategi marketingnya kan seperti apa dan sebagainya. Seperti itu teman-teman semuanya, semoga jelas ya teman-teman semuanya. Sekarang Kak Lita bagi 15 grup, waktu dimulai dari sekarang. Bagi yang ada masih bingung, silahkan ya. Ini Kak Lita open room. Oke, silahkan teman-teman, silahkan bergabung. Ada 15 grup ya.
Oke. Oke, sudah bergabung semuanya ya, ada 75 orang yang bergabung. Di sini kelompok sudah keluar semuanya. Nah, kita waktunya singkat saja ya, teman-teman, ada 4 menit sisa gitu ya. Nah, saya meminta perwakilan kelompok yang ingin presentasi untuk bisa share screen. Saya beri kesempatan buat teman-teman semuanya untuk bisa share screen hasil diskusi ya dari kelompok yang tadi sudah dibuat seperti itu. Oke, ada yang mau voluntary atau saya tunjuk di sini? Oke, sepertinya ini ya masih menunggu ya. Nggak apa-apa. Jadi karena di sini teman-teman masih menunggu, saya tunjuk saja ya teman-teman semuanya untuk efektivitas waktu juga. Oke, saya minta boleh deh kelompok ini random ya. Kelompok 12. Kelompok 12 ada yang mau mewakili. Ada BD Satria Raffi, kemudian ada Dio Putra, ada Iya Balan, ada Irfan Maulana, dan juga Trianisa Puspamega Rahayu. Ada yang mau presentasi kelompoknya? Silahkan teman-teman. Oke Bu, saya izin menjelaskan secara singkat saja karena Boleh, boleh. waktu yang diberikan juga terbatas gitu. Ya, Jadi saya izin share screen boleh, ya Bu ya. boleh. Bisa sebentar. Sudah share screen? Sudah bisa? Oh, belum, belum. Oke, sudah. Oke, akan saya coba ya Bu. Ya. Oke, jadi ada siapa tadi yang dari kelompok 12? Irfan ya. Oke, Irfan, silahkan. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah, sudah. Oke, jadi eh, kami karena malam-malam ini kami juga lapar pengen ngemil, jadi kepikirannya produk makanan nih Bu. Dan Oke, setelah kita bertukar pikiran ternyata nemu nama Snack Crisp gitu dan sudah saya cari juga namanya di PDI apa sih tadi PDIK gitu ya KI itu ya, PDIKI ah Hati. itu ternyata sudah belum ada juga dan untuk 4P yang kami tawarkan yaitu yang pertama ada produk yang dimana kami berfokus pada makanan ringan seperti keripik sayuran dan buah-buahan kering dengan rasa yang inovatif dan variasi yang menarik. Jadi kan terutama di Malang juga Bu, itu kalau kita bermain ke tempat wisata seperti terutama di Sengkaling gitu ya, di mana kita melihat sebuah apel raksasa dan saya teringat jadi keripik apelnya gitu Bu. Jadi untuk buah-buahan kering seperti itu dan untuk keripik sayuran juga lagi banyak yang suka kalau saya lihat juga dan untuk maka dari itu eh, untuk P yang kedua yaitu price kita akan menjual pada kisaran harga 8.000 sampai 12.000 saja yang dimana untuk harga tersebut sudah sangat terjangkau yaitu untuk makanan seperti ini juga harganya bersaing dengan opsi kemasan yang berbeda mulai dari ukuran kecil hingga yang besar. Dan kami akan menggunakan strategi penetapan harga yang fleksibel untuk memenuhi berbagai segmen pasar. Dan untuk yang ketiga, P Place, yang di mana tempat kita akan menjual produk kami pada toko-toko kelontong, supermarket, dan toko-toko makanan sehat. Dan sepertinya lupa kami tambahkan juga, bisa kami jual di tempat-tempat wisata atau toko buah untuk yang keripik, yang buah-buahan seperti tadi. Dan pastinya karena zaman sudah modern, kami akan menjual produk kami secara online melalui situs web resmi dan platform e-commerce. Dan untuk yang terakhir, promosi
kami akan melakukan kampanye pemasaran awal, akan mencakup media sosial, iklan online, dan kerjasama dengan influencer-influencer yang berfokus pada gaya hidup sehat. Lalu kami akan mengadakan program loyalitas pelanggan dan promosi musiman untuk meningkatkan kesadaran merek. Ya, eh, mungkin terlihat kurang memungkinkan karena hanya keripik, namun kita belum pernah mencobanya seperti itu, Bu. Ya, mungkin sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 12. Ini ada satu kesempatan lagi. Di sini ada yang teman-teman yang sudah sampai logo. Ini untuk kelompok 12 sudah sangat bagus ya karena sudah dicek brandnya dan sebagainya. Jadi nanti kan setelah ini Kalita akan ada kirim post test ya ke teman-teman semuanya. Silahkan dibuat logo sederhana gitu ya menggunakan aplikasi namanya LOOKA atau Loka. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membuat. Jadi saat teman-teman submit post testnya sudah bisa masuk desainnya gitu ya. Desain brand identitinya bisa pakai screenshot aja sesuai dengan nama dari brand teman-teman yang akan dibuat seperti itu. Ada ada yang sudah kelompok satu logonya sudah. Untuk kelompok satu sudah, Ibu. Oke, boleh silakan. Ini terakhir ya kelompok satu. Nanti kelompok yang lain bisa submit tugasnya di post-test. Silakan kelompok satu bisa mempresentasikan hasil diskusinya selama tadi dengan grup. Baik, mungkin teman dari kelompok satu ada yang bisa bantu buat share screen. Oke, baik. Izin share screen ya. Boleh. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi dari kelompok satu kita mengangkat tema yaitu dengan judul nama perusahaannya sendiri yaitu Notgift. Nah, Notgift ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan buku diary custom, Ibu. Jadi seperti kurang lebih kayak percetakan buku gitu. Nah, keunggulannya itu kami menyediakan variasi yang banyak sekali dan juga di sini itu value lebihnya yang kita tawarkan customer itu bisa desain buku yang mereka inginkan, seperti desain-desain yang sudah mereka buat lalu disetorkan ke kita, lalu kita akan membantu untuk mencetak buku yang customer inginkan gitu. Untuk logonya sendiri, kami menggunakan dominan warna ungu. Nah, di sini dan dengan ada kombinasi desain dari buku itu sendiri yang mencerminkan sebuah produk buku gitu. Nah, untuk strategi marketingnya 4P, yang pertama produk. Nah, kami sampai saat ini menjual berbagai produk, di antaranya yaitu ada buku diary custom, terus ada diary lengkung, diary letter, terus journaling scrap, dan juga binder. Nah, untuk harganya sendiri mulai dari 20.000 sampai 239.000. Nah, untuk marketplace-nya sendiri kami beroperasi di Shopee, menggunakan marketplace Shopee. Jadi, semua pembelian itu dilakukan secara online. Nah, untuk promosinya, kita juga menggunakan digital marketing, di mana kita aktif di Instagram, dan juga kita akan aktif di TikTok juga untuk kemudian, insya Allah. Nah, untuk direct marketingnya, kita promosi melalui open booth di bazar, Ibu. Jadi kita ikut bazar di universitas maupun bazar-bazar umum gitu. Nah, untuk sejauh ini sebenarnya Notgift sendiri itu udah proses pendaftaran Haki, namun masih mengalami beberapa kendala. Soalnya Notgift ini itu termasuk dalam UKM. Jadi sehingga harus apa kemarin tuh katanya harus mencari atau mendapatkan surat rekomendasi dari Perindak, Ibu. Jadi kita kesulitannya di situ dan kami sudah uh, berkomunikasi dengan pihak universitas dan katanya mau dibantu untuk pendaftaran Haki itu sendiri. Nah, untuk di PDKI sendiri Haki itu belum Notgift itu belum terdaftar, jadi mungkin nanti bisa untuk didaftarkan di situ, Ibu. Kurang lebih seperti itu dari produk Notgift sendiri. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak kelompok Kusnul Khotimah ini langsung praktek ya. Ternyata sudah punya bisnis juga ya dan semoga juga jadi inspirasi gitu ya buat teman-teman yang lainnya. Nah, sebelum sesi Kak Lita tutup ada pertanyaan teman-teman semuanya?
Ibu mungkin Iya, menyambung boleh. dari pendaftaran HAKI itu tadi, Ibu, izin Boleh, bertanya. boleh. Nah, Iya, gimana? kan kalau pendaftaran HAKI itu kita harus setor uang dahulu dan itu apabila tidak diterima atau prosesnya itu gagal, uangnya itu tidak kembali ya, Ibu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut itu gimana ya, Ibu? Soalnya kan kemarin tuh kayak ribet gitu loh, Bu. Dan produk Betul. buku itu ada di kelas berapa, terus ada juga pesaing-pesaingnya yang hampir mirip dan itu change-nya itu sangat berpengaruh untuk tidak diterima gitu, katanya gitu, Ibu. Oke, ini langsung saya jawab aja ya. Ini ada beberapa tips sebenarnya ya. Ini saya langsung buka NotGive ya. Kalau di sini kan jelas NotGive belum ada. Jadi peluang peluang diterimanya sangat besar gitu ya. Kecuali kalau tadi ada Westhub. Westhub ini Westhub versi yang ada spasinya. Nah, ini dia aja gitu. Tapi kalau di sini ada juga punya Kak Lita gitu. Jadi ini juga potensinya sangat agak susah diterima gitu ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang pasti membuat yang tadi not give itu kalau bisa, kalau dari saran Kak Lita adalah diproses ya gitu ya. Kalau nggak salah biayanya ini ya 500 ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu, kalau yang Hmm. UKM 500. Ya. Nah, biayanya 500. Jadi yang pasti adalah tadi ya belum ada dan sebenarnya juga bisa dicek ya teman-teman di sini misal dalam proses ini belum ada semuanya ya. Jadi insya Allah aman gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman juga bisa cek di Google apakah sudah ada not gift itu di brand-brand di luar. Nah, kalau kita lihat di sini kan kebanyakan dia brand luar ya gitu ya. Jadi possibility-nya di Indonesia belum ada gitu ya. Contohnya ini di website juga belum ada gitu ya. Jadi ini possibility-nya sangat bisa sekali. Nah, di sini Kak Lita coba sambil buka ya. Em, yang Kak Lita kebetulan kalau brand dari Kak Lita itu Kak Lita pakai konsultan, jadi dibantu untuk mengidentify. Nah, di sini juga gambaran agar teman-teman kebayang apa saja sih sebenarnya yang mereka perhatikan seperti itu. Sebentar Kak Lita coba sambil buka brand 2021 ya. Oke, namanya InBrand. Nah, ini pendaftaran merek, surat penawaran. Ah, ini ada namanya laporan analisis. Coba Kak Lita share ini salah satu karena Kak Lita ngurus ini pakai konsultan Hai, ya, gitu ya. Nah, menggunakan TV no. nah ini kebetulan sama salah satu konsultan Kak Lita dianalisis merek dulu. Namanya sini, terus kemudian sama mereka dianalisis. Dia pakai pasal gitu ya kalau ngomongin karena kita pakai konsultan. Merujuk pada pasal 21 ayat 2 dan sebagainya, merek klien memenuhi kualifikasi gitu ya, merek yang didaftarkan. Itu karena bukan merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya tidak hanya dari not gift, tapi bagi teman-teman nanti yang membuat suatu bisnis atau sedang magang gitu ya, ini perlu diperhatikan. Selanjutnya merek klien juga bukan merupakan tiruan, menyerupai nama, singkatan nama bendera, lambang, simbol, emblem, negara lembaga. Selanjutnya, merek lain juga tidak menyerupai tanda cap stempel resmi yang digunakan oleh lembaga negara pemerintahan. Gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Dan juga tidak merupakan menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, nama brand hukum milik orang lain. Seperti itu. Nah, ini mereka juga melakukan merek pembanding, ada namanya Weship. Ini statusnya seperti ini, merek yang memiliki kemiripan. Ada Westship, ada kelasnya juga. Kemudian ada Westek gitu ya. Ini di Rusia. Kalau yang tadi ini di Bekasi, ini di Rusia. Ini didaftarkan juga. Terus ini ada Warehub, itu ya. Ini di Tangerang Selatan. Kemudian dianalisis. Nah, kemudian mereka juga membuat analisis kompetitor. Kemudian juga ada rekomendasi kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 2016 merekomendasikan untuk tidak mendaftar di nomor ini gitu ya.
Nah, untuk menghindari kesamaan dengan merek pembanding yang tadi dibilang, merekomendasikan untuk mendaftar merek namanya weshub.id. Tapi kebetulan kita nggak pakai weshub.id, tapi pakai weshub aja. Nah, contohnya beberapa kompetitor kalau sama ini sampai dianalisis ya, kompetitornya ada Waste for Change, ini ada Waste for Change juga. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Biar teman-teman juga semakin kebayang ya gitu ya. Ada mall sampah di kelas 2, 35 sama 40. Nah, ini ada analisis masing-masing. Kalau kita analisis tadi, kita pakai dari DJ ini ya tadi ya, pangkalan data ya. Kalau pangkalan data itu dari WhatsApp adalah em, nomor 40 gitu ya. Nah, kalau rekomendasi dia nomor 35 sama 40 gitu ya. Nah, kebetulan dari WhatsApp kan tidak menyediakan pasar marketplace online gitu kan. Menyediakan pasar online. Jadi sebenarnya Kak Lita hanya pakai 40 saja. Nah, ini juga sudah terdaftar gitu ya, ada sumpah sampah, kemudian ada analisis tiap kelas merek gitu ya. Jadi ini gambarannya jadi bisa sesuai dengan undang-undang, tapi yang pasti adalah biaya permohonan pendaftaran merek itu sebenarnya ditentukan per kelas gitu ya. Jadi kalau tadi kelasnya mau masukin 2 berarti dikali 2 gitu ya teman-teman semuanya gitu. Apakah sudah jelas teman-teman semuanya? Baik, Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Semoga bisa membantu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman selanjutan atau kita sudah close saja? Oke, sepertinya teman-teman sudah ini ya, sudah waktunya istirahat. Baik, di sini Kak Lita terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktu gitu ya. Dan di sini harapannya teman-teman tadi sudah mulai banyak mendapat pengalaman terutama bagaimana portofolio produk. Jadi kalau membuat suatu bisnis itu sangat penting ya portofolio, apalagi tadi sudah punya brand ya, noted ini noted gift. Nah, kalau bisa diceritakan, oh klien kami sudah misal sekian ribu tercetak, itu penting banget dalam portofolio. Apalagi kalau ada orang tanya, mau ada price list-nya nggak gitu. Nah, itu juga sangat penting ya. Jadi bisa mungkin dibikin katalog sederhana terkait portofolio produk. Kemudian tantangan produk dan jasa itu juga pasti ada tantangannya dalam memulai suatu bisnis. Salah satunya tantangannya yang paling dilihat kalau kita ngomongin bisnis, tantangan kompetitor. Kemudian pengembangan produk baru bisa dengan membuat suatu logo, kemudian juga strategi marketingnya, kemudian tadi juga ada strategi merek, bagaimana agar merek kita terlindungi baik itu hukum dan juga haki, dan juga tadi kita juga belajar terkait diferensiasi atau positioning penawaran, cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan, dan kita juga mengingat kembali konsep 7 piece kalau kemarin kita menggunakan studi kasus, kalau yang sekarang masuk ke 4 piece yang lebih sederhana tapi masuk sesuai dengan ide teman-teman masing-masing. Dan tadi juga kita menjelaskan terkait pengelolaan produk dan juga merek agar bagaimana dimanfaatkan secara maksimal, dan juga ada beberapa subkasus yang tadi ya kita belajar tempo gelato, kita belajar dari pengalaman Kak Lita sendiri di WhatsApp dan sebagainya. Kak Lita, terima kasih banyak teman-teman di sini sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan di sini Kak Lita juga akan kirim link post-test. Jadi nanti silahkan diisi, dan link ini nanti juga untuk pengumpulan tugas ya, tugas per kelompok, karena kelompok 2 sampai kelompok yang lainnya belum masuk gitu ya. Jadi silahkan post-testnya diisi, post-test. Kemudian tadi yang belum pre-test juga bisa diisi ya. Nah, kemudian saya mengajak teman-teman semuanya untuk on cam, kita bisa foto sebentar gitu ya di penghujung kelas hari ini. Dan saya juga terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan hadir. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau on cam, saya tunggu beberapa detik. Silahkan beberapa detik. Oke, sudah semuanya atau mau sebentar kita tunggu beberapa detik lagi ya teman-teman?
Oke, Kak Lita juga baru share link ininya ya, post testnya. Jadi bagi teman-teman di sini yang mau mengisi, silahkan juga untuk mengisi yang tadi yang pretestnya belum selesai. Silahkan juga diisi ya untuk absen ya, gitu teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman sudah on cam semuanya. Kak Lita izin foto ya. Oke, Kak Lita izin foto. Oke, jangan lupa juga teman-teman melakukan absensi ya di Linktree ya tadi. Oke, Kak Lita hitung ya teman-teman semuanya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang kedua, Kak Lita hitung. 1, 2, 3. Ini juga ada yang baru on cam, Kak Lita coba lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat istirahat. Sampai bertemu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Sampai bertemu dan semoga kita bisa bertemu secara offline ya, karena seru banget nih di Malang pasti pas lagi dingin-dinginnya ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu lagi.